Ketua MPR GPDI curhat di medsos. Banten diguncang, Yogya diremas. Ini gerejaku, ini GPDI-ku. Nyindir siapa? Tuhan, andaikan aku bisa menulis surat kepadamu, akan kuceritakan sejuta kecamuk dan perang batin yang melelahkan. Aku mengeringkan air mataku dengan mencoba berharap di tengah tekanan rasa cinta pada negeri bernama GPDI. Perasaanku diterpa heran, seolah sengsara yang ditimbulkan perang. Apakah kau sedang berbicara di antara badai? Apakah kami mampu mendengarmu di antara gelombang? Tuhan, semua yang kami punya hanya pinjam. Tapi apakah kami layak diam, membiarkan negeri ini kau beri menjadi milik kami bersama? Bukan milikku saja. Dan di mana kau berada? Mengapa kami mencari pemilik negeri yang seakan bersembunyi? Banten diguncang tanpa rasa hormat. Yogya diremas tanpa rasa adil. Di beberapa serambi negeri diacak-acak tanpa penegakan nilai. Tuhan, adilkah yang mengerti berdiam diri? Oh Tuhan, hiburkanlah hati kami yang remuk dan berilah kekuatan untuk mengawal konstitusi. Sebuah puisi yang penuh makna. Banten diguncang tanpa rasa hormat. Yogya diremas tanpa rasa adil. Di beberapa serambi negeri diacak-acak tanpa penegakan nilai. Tidak jelas siapa yang mengguncang, meremas, dan mengacak-acak. Tidak jelas juga apa yang diguncang, diremas, dan diacak-acak. Dan ini adalah curhatnya yang lain yang juga beredar di media sosial. Opung dan rekan-rekan MPR hanya mau mempertahankan wibawa konstitusi gereja kita dan mencegah pembangkangan terhadapnya. Kalau lembaga setingkat MPR dan Majelis Pusat tidak berdiri di atas ADART dan berusaha merekayasa ADART untuk tujuan menyingkirkan orang-orang yang tidak disukainya. Terus, siapa lagi yang akan mempertahankannya selain MPR? Kalau seseorang dalam jabatannya meremehkan, bahkan menghina saya pribadi, saya tidak akan membalasnya. Ini bukan saya pribadi, ini gerejaku, GPDI-ku, konstitusi gerejaku. GPDI kita diperlakukan tak sepatutnya.
maka tak ada pilihan lain. Harus dikembalikan kepada hakikatnya sebagai lembaga gereja terhormat. Semoga Tuhan menyertai gereja kita. Demikian curhat yang kedua dari Pendeta H.S. Gultom, dan tentu saja tidak ada yang salah dengan menumpahkan isi hati di media sosial, karena banyak juga orang yang melakukannya, baik itu anak-anak muda yang jatuh cinta ataupun yang putus cinta, ibu-ibu yang bertengkar, ataupun perdebatan masalah doktrin dan agama. Media sosial adalah cara yang paling efektif untuk menumpahkan kekesalan, kemarahan, menyatakan cinta, atau menarik simpati. Namun curahan hati kali ini tentu saja bersifat subjektif, karena apa pokok masalahnya tidak terlalu jelas, dan ditujukan kepada siapa juga tidak jelas. Itu sebabnya banyak pendeta berharap agar ketua dari sebuah lembaga terhormat, yakni MPR GPDI, agar tidak menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan, harapan-harapan, teguran, atau bahkan kritikan. Selain kurang elegan, itu juga dianggap bukan kelasnya sebagai seorang pemimpin. Adalah lebih terhormat dan lebih berwibawa kalau nasihat atau kritikan itu disampaikan secara resmi dalam wewenangnya sebagai seorang ketua MPR. Sebab dalam berorganisasi, sebuah pengaduan hanya dapat ditanggapi apabila itu disampaikan secara resmi dan tertulis, bukan melalui media sosial. Semua orang tahu curhat di medsos hanya untuk mencari perhatian dan simpati. Pakar psikologi bernama Arina Megumi Buniani, magister psikologi dan juga seorang psikolog, mengatakan bahwa masalah pribadi yang dimuat di medsos bisa membahayakan karena kehidupan pribadi kita diketahui oleh banyak orang. Namun biasanya, menurutnya, orang yang curhat di media sosial itu mencari dukungan untuk dirinya. Menurutnya lagi, bisa jadi orang itu tidak punya teman atau ruang untuk menumpahkan keluh kesahnya, atau memang butuh perhatian lebih. Senang kalau ada yang komen dan ingin dapat support dari sekitar dengan cara seperti itu. Seperti dimuat dalam kumparan.com. Psikolog lain bernama Analisa Widyaningrum dalam liputan6.com berkata, curhat di media sosial punya sisi baik dan buruk, terutama jika dilihat dari penggunaan bahasa dan respons dari orang lain. Dan apabila mendapat respons yang positif, tentu baik. Tapi jika responsnya negatif, maka itu membuat kondisi kejiwaan seseorang akan lebih buruk. Kalau curhat semacam ini disampaikan oleh bawahan atau para gembala, tentu saja ditujukan kepada pimpinan gereja. Tetapi kalau pimpinan gereja yang mengumbar kekurangan gereja yang dipimpinnya sendiri, sepertinya kita membutuhkan seorang psikolog untuk menjawabnya.